kita mau membahas atau sharing tentang sebuah informasi yang menurut aku cukup penting untuk dibahas dan diketahui, terutama untuk kalian, bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya baby berusia 2 tahunan atau di bawah 2 tahun. Nah, biar nggak terjadi miskomunikasi, tonton terus video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Baby In bersama Bunda Zahra. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendukung channel Baby In. Terima kasih. Seperti yang kita semua ketahui, saat ini kita masih berada di tengah-tengah musim pandemi dan juga masih musim penghujan. Nah, pasti biasanya banyak di luar sana orang tua yang khawatir kalau anak kesayangannya atau keponakannya atau cucunya atau adiknya atau tetangganya mungkin yang masih kecil tiba-tiba terkena serangan batuk dan pilek. Pasti mikirnya udah aneh-aneh aja kan? Bahkan gak jarang ada orang tua yang kemudian panik. Mau dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, pasti juga ragu dan takut. Nah, biasanya tidak jarang orang tua yang kemudian memilih untuk langsung mengambil jalan pintas dengan membeli obat batuk ataupun obat pilek sendiri di apotek atau di toko obat yang memang dijual bebas dan bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, masalahnya pernah nggak sih kalian kalau pergi beli obat itu tanya ke apoteker yang jaga atau petugas yang jaga di sana, apakah obat ini bisa digunakan atau aman nggak sih untuk anak-anak terutama yang di bawah 2 tahun. Nah, ternyata penggunaan obat-obatan batuk dan pilek yang biasa dijual di pasaran untuk anak-anak atau baby terutama yang di bawah 2 tahun itu sebenarnya tidak direkomendasikan oleh FDA. Info ini juga baru aku dapat akhir-akhir ini pas anak aku kebetulan saat itu sakit batuk, terus lumayan sering gitu ya batuknya. Aku sebelum beli obat iseng-iseng searching dulu di Google, obat batuk apa yang aman dan tepat untuk anak di bawah 2 tahun. Ini kita coba breakdown dulu ya. Sebenarnya kenapa sih kok obat batuk itu tidak boleh diberikan untuk anak di bawah 2 tahun, atau ada nggak sih alasan lain yang sebenarnya masih cukup kuat untuk merekomendasikan penggunaan obat batuk atau obat pilek untuk anak di bawah 2 tahun? Simak terus ya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya di dalam obat batuk yang beredar di pasaran itu ada kandungan zat aktif apa aja sih? Ini aku lebih fokus untuk obat batuknya dulu ya. Kalau ada yang penasaran tentang sumber yang aku gunakan dalam pembuatan video ini, bisa komen di bawah, nanti aku cantumin di description box. Terus, kalau kalian juga penasaran gimana dengan obat-obat pilek, kalian bisa komen di bawah, dan nanti untuk next video bisa kita bahas. Lanjut, jadi biasanya di dalam obat batuk itu ada 2 kandungan zat aktif yang umumnya ada di obat batuk yang beredar di pasaran. Pasaran di sini maksudnya apotek atau toko obat ya, yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Kandungan yang pertama yaitu dextrometropan. Fakta-fakta tentang dextrometropan ini sendiri aku jelasin dulu ya. Jadi dextrometropan itu sebenarnya salah satu zat aktif yang bersifat antitusif atau penekan batuk. Dia itu bekerja dengan cara menekan reseptor batuk di sistem saraf pusat manusia. Nah, ternyata dari hasil systematical review yang aku gunakan, yang aku cari sebagai dasar video ini, mereka itu nemu jurnal dimana kalau ternyata hasil dari uji coba penggunaan zat aktif ini pada 100 anak yang saat itu menderita gangguan pernafasan atas, dimana mereka saat itu menderita batuk yang cukup parah, ternyata penggunaan dextrometropan ini menunjukkan tidak adanya benefit atau keuntungan untuk mengatasi batuk yang parah ataupun bahkan untuk memperbaiki kualitas tidur anak. Padahal kan penggunaan obat-obat batuk itu seharusnya bisa memperbaiki kualitas tidur anak yang tidak bisa tidur atau susah tidur karena mereka batuk-batuk terus. Selain itu, efek samping yang bisa ditimbulkan atau yang bisa terjadi dengan penggunaan dextrometropan ini diantaranya adalah mual, muntah, pusing, lemah, dan lelah.
Lanjut ke zat aktif kedua yang umumnya ada di obat batuk anak, yaitu antihistamin. Nah, biasanya obat atau kandungan zat aktif inilah yang digunakan oleh para orang tua sebagai salah satu senjata utama agar anak bisa mudah tidur di malam hari. Jadi tidak terlalu terganggu dengan aktivitas batuknya itu. Antihistamin ini sendiri umumnya yaitu difenhidramin. Dia itu sebenarnya memiliki efek antitusif karena dia bisa mencegah mual dan memberikan efek ngantuk. Jadi secara tidak langsung ya, bukan dia kemudian menekan batuknya, tetapi karena efeknya yang mencegah mual, rangsangan pada perut yang biasanya terus bikin batuk, serta efek ngantuknya itu loh, makanya kemudian dia bisa digunakan untuk mengatasi batuk. Nah, ternyata dari hasil uji pada 100 anak, dia tidak menunjukkan adanya keuntungan atau benefit untuk mengatasi keparahan batuk itu serta memperbaiki kualitas tidur anak. Sama seperti dextrometropan tadi ya ternyata. Sedangkan efek samping yang bisa ditimbulkan jika menggunakan antihistamin, pada kasus ini difenhidramin, itu adalah takikardi atau detak jantung menjadi meningkat. Kemudian adanya halusinasi serta menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, setelah mengetahui info-info terkait zat aktif yang biasanya terkandung dalam obat batuk, khususnya obat batuk anak, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pertimbangkan apakah perlu atau tidak sih menggunakan obat batuk itu untuk anak kita yang sedang batuk, terutama untuk mereka yang di bawah 2 tahun. Pertimbangan yang pertama adalah penggunaan obat batuk ini tidak perlu diberikan kepada anak yang berusia di bawah 2 tahun. Alasan-alasannya diantaranya yang pertama yaitu bahwa sebenarnya batuk itu merupakan refleks normal tubuh manusia untuk membersihkan saluran nafas. Biasanya batuk itu bisa sembuh sendiri kok selama kurang lebih 10 hari. Kemudian, alasan yang kedua adalah belum adanya bukti jurnal ilmiah yang menunjukkan penggunaan dari obat batuk ini untuk anak di bawah 2 tahun yang terbukti efektif. Kemudian alasan yang ketiga adalah adanya saran dari FDA. FDA itu merupakan Food Drug Association, jadi dia itu seperti BPOM-nya Amerika Serikat ya. Adanya saran dari FDA yang menunjukkan bahwa ternyata penggunaan obat-obat batuk dan flu yang biasanya ada di pasaran itu sebaiknya tidak diberikan pada anak di bawah usia 2 tahun. Mereka juga menyarankan kepada pihak pabrik pembuat obat tersebut agar mencantumkan label bahwa obat tersebut tidak direkomendasikan atau tidak disarankan untuk anak yang usianya di bawah 4 tahun. Ya karena umumnya efikasinya memang belum terbukti pada anak yang muda atau sekitar di bawah 2 tahun itu tadi. Nah, tapi di sisi lain masih ada juga kok pertimbangan untuk bisa tetap menggunakan obat batuk ini. Yang pertama yaitu dari kalangan eksternal, yaitu keinginan dari orang tua itu sendiri. Batuk dan flu yang diderita oleh anak itu dianggap memang terlalu mengganggu kegiatan sehari-hari anak, sehingga para orang tua justru merasa lebih nyaman, lebih aman untuk memberikan sesuatu kepada anaknya untuk mempercepat proses penyembuhan anak daripada anak dibiarkan batuk begitu saja. Namun, penggunaan obat batuk ini sebaiknya konsul dulu dengan tenaga kesehatan. Apakah anak itu perlu atau tidak menggunakan obat batuk atau flu tadi. Nah, alasan yang kedua adalah bahwa ternyata resiko negatif atau efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat batuk ini pada anak itu sebenarnya sangat rendah. Resiko munculnya efek samping yang serius dari penggunaan obat sesuai dosis sebenarnya sangatlah rendah. Meskipun kehati-hatian itu memang diperlukan, terutama pada anak yang usianya di bawah 2 tahun. Sebagian besar antitusif yang tersedia di Amerika Serikat, ini karena jurnalnya itu mengambil dari uji coba di Amerika Serikat ya. Sebagian besar antitusif yang tersedia di Amerika Serikat aman jika pemberiannya itu sesuai dengan petunjuk dari produsennya. Alasan yang ketiga yaitu adanya efek placebo. Efek ini ditingkatkan oleh banyaknya bahan tidak aktif atau bahan tambahan dari
obat batuk di luar zat aktifnya, jadi di luar dextrometropan dan di luar antihistamin tadi, yang ternyata dapat merangsang air liur dan sekresi lendir sehingga dapat menenangkan dan melumasi jalan nafas anak. Dan rasa obat batuk ini yang umumnya sirup dan rasanya manis dapat menghambat batuk melalui mekanisme penghambatan pada batang otak. Jadi itu tadi ya, beberapa alasan pro dan kontra penggunaan obat batuk untuk anak khususnya yang berusia di bawah 2 tahun. Namun sebenarnya sebagai orang tua banyak sekali alternatif non-obat yang bisa kita gunakan untuk anak. Yang pertama yaitu menggunakan madu. Madu bisa diberikan pada anak yang usianya di atas 1 tahun ya bun. Jadi kalau di bawah 1 tahun jangan dikasih madu, tapi kalau anak kita sudah di atas 1 tahun boleh banget dikasih madu untuk dapat meredakan rasa tidak nyaman di tenggorokan anak sehingga anak jadi tidak sering batuk. Kemudian saran yang kedua yaitu kita dapat memberikan hidrasi yang cukup pada anak. Minum air yang cukup, kalau misalnya masih full ASI bisa diberikan ASI yang cukup. Kalau misalnya anak masih menyusu ya dikasih susu yang cukup. Jadi hidrasi ini penting ya supaya dapat mengencerkan lendir yang rata-rata membuat anak kemudian batuk. Kemudian saran yang ketiga, kita bisa menguapi saluran nafas anak dengan uap air panas. Jadi tinggal baskom isinya air panas, kadang-kadang bisa dikasih essential oil kayak lavender atau wangi-wangian yang disukai anak, atau bisa juga dikasih minyak telon. Nah, itu nanti uap panasnya biarkan anak menghirup. Hal itu bisa membantu untuk melumasi atau melegakan saluran nafas anak. Kemudian, saran yang keempat adalah kita bisa memberi makanan-makanan yang dapat membuat tenggorokan anak menjadi nyaman. Seperti buah, bubur, yang lunak-lunak ya. Ini untuk anak yang usianya di atas 6 bulan atau sudah masuk ke fase MPASI ya. Kemudian saran yang kelima yaitu kita bisa mengolesi bagian dada, bagian leher maupun bagian punggung anak dengan minyak telon atau roll-on khusus anak. Ini biasanya roll-on atau minyak telonnya ini mengandung aromaterapi yang bisa melegakan pernafasan pada anak. Selain itu, minyak telon dan roll-on yang digunakan untuk anak ini akan memberikan efek hangat sehingga akan membantu untuk mengencerkan lendir atau sumbatan-sumbatan yang ada di saluran nafas anak. Itu tadi informasi yang bisa aku sharing tentang penggunaan obat batuk untuk anak. Kalian tim mana nih? Lebih memilih untuk ya udahlah kasih aja obat batuk toh resikonya rendah, atau kalian tim nggak usah dulu lah, cari alternatif yang lain dulu toh belum terbukti juga? Komen di bawah ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share video ini jika menurut kalian bermanfaat, biar lebih banyak lagi orang di luar sana yang bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.